Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya, Cuap Hardi. Dan ada satu rubrik dalam channel ini yaitu Sudut Meja berkaitan dengan topik hobi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang narasumber. Dan kiranya mungkin dari hobi itu bisa menorehkan sejumlah prestasi yang bisa mengharumkan keluarga, sekolah, daerah. Dan di kesempatan berbahagia pada malam hari ini, duduk di samping kanan saya ini salah satu narasumber yang masih belia usianya. Kita langsung aja berkenalan. Selamat malam. Malam. Kita mau tahu nih siapa yang ada di samping kanan saya ini. Silakan mungkin bisa perkenalkan nama lengkapnya, nama panggilannya gitu. Perkenalkan, nama saya Rebecca Apriani Patlan, biasa dipanggil Echa. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Papa saya Julius Patlan, mama saya Elizabeth Pati. Kalau kalau cerita tentang pendidikannya, sekolahnya di mana, kelas berapa begitu ya? Saya sekarang masih kelas 7 di SMP Maria Padang. Nah, kelas 7 pemirsa ya, berarti usia masih belia sekali ini. Tetapi ada sejumlah torehan-torehan. Nanti kita akan lihat nanti pada sesi kedua ya, apa saja pencapaian prestasi yang berhasil diraih oleh Echa. Berbicara tentang berenang ini, sejak kapan nih Echa suka berenang ya? Sukanya sih dari kecil, tapi masuk prestasinya di kelas 2 SD. SD mana ya? Dulu saya SDRK 2 Franciscus. Nah, karena tadi menyebut tentang torehan prestasi pertama pada saat kelas 2, itu di lomba mana yang Echa ikuti sehingga menorehkan prestasinya? Saya pertama kali lomba di Dharmasraya pada tahun 2018. Dapat juara berapa gitu? Masih juara 3 di estafet waktu itu. Nah, tentu ini merupakan pengalaman pertama ya. Bagaimana perasaan Echa pada waktu pertama kali ikut dan kemudian ada dapat prestasi gitu? Sangat senang karena bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan semua medali ini. Nah, setelah pertama kali menorehkan prestasi pada tahun 2018 tadi ya, pemirsa berarti 5 tahun yang lalu itu ya, pada saat Echa kelas 2 ya? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD sudah menorehkan prestasi. Nah, selanjutnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mulai mencetak prestasi begitu. Nah, seperti apa prestasi yang Echa berhasil dapatkan ya? Banyak sih sebenarnya. Pemirsa di depan saya ini mungkin tidak masuk dalam kamera, ini ada sejumlah medali yang berhasil diraih oleh Echa. Nanti kita akan lihat ya apa saja medalinya, nanti dia akan mengenakan juga medali. Nah, emangnya berenang ini memang menjadi hobi yang disukai oleh Echa nih. Satu-satunya hobi atau mungkin ada hobi yang lain gitu? Sebenarnya masih banyak hobi lagi, tetapi lebih tertuju kepada hobi yang satu ini, renang. Nah, pemirsa, bahwa untuk mencapai prestasi ini kan perlu ada istilahnya latihan-latihan. Bisa ceritain seperti apa latihan yang Echa jalani ya? Mungkin sejak tahun 2018 atau bahkan sebelum itu sampai dengan sekarang. Kami ingin tahu ini seperti apa latihan-latihan yang Echa jalani lah begitu. Awal-awal masuk sih masih sore, Selasa, Jumat. Tapi akhirnya masuk prestasi udah mulai pagi sore lagi. Pagi sore, paginya jam 4, sorenya jam 4 juga. Pagi jam 4, sorenya jam 4 juga. Waduh, ketika yang lain pada tidur ini sudah berenang di air ya. Menjadi ikan nih, jadi manusia ikan ya. Nah, tentu pertama kali ketika latihan itu nggak biasa. Apa yang dialami oleh Echa pada saat itu ya? Latihan berenang pagi-pagi, mungkin lagi enak-enak tidur, menggigil kedinginan atau gimana ya? Suasana pada waktu pertama kali latihan pagi-pagi itu. Saya sih bosan, malas, semuanya kayak pertama sih ya malas saya gitu, tapi akhir-akhir udah kebiasa. Udah. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang ini latihannya jam 4 pagi, satu lagi jam 4 sore. Di mana latihannya, mungkin klub di mana gitu? Saya latihan di Teratai Gor Agus Salim, klubnya Women's Swimming Club. Nah, pemirsa, ketika remaja-remaja lain atau yang teman sebaya si Echa ini lagi enak-enak tidur ya, pagi itu masih peluk bantal, Echa sudah pergi ke air untuk latihan.
Nah, latihan seperti apa sih yang dilakukan pada pagi-pagi dini hari itu ya? Dan kalau seperti sekarang ini puasa, apakah latihannya juga seperti itu? Biasanya sih ya stretching-stretching utamanya supaya nggak tegang banget. Habis itu baru berenang dari pemanasan sampai program inti. Tapi karena sekarang puasa mungkin programnya dikurangi lah agak ringan. Nah, pertama kali ada rasa malas ya, tapi kemudian akhirnya terbiasalah untuk itu. Nah, yang banyak menemani untuk latihan ini mungkin orang tua, siapa yang sering menemani Echa gitu ya? Teman sih sebenarnya, teman. Tapi orang tua juga ada. Nah, kasih gambaran ini. Kalau biasanya kalau sore hari mungkin banyak yang lain-lain juga latihannya. Tapi kalau pagi-pagi ini, apalagi kalau hari hujan begitu ya, itu seperti apa gambaran itu? Mungkin bisa cerita lah. Kalau hujan sih Kalau hari hujan masih latihan juga. masih. Lalu ketika latihan ini, kan tadi dibilang stretching ya, macam-macam lah begitu ya. Nah, kalau untuk pencapaian prestasi seperti apa? Mungkin ada plusnya, ada latihan tambahan lagi nggak supaya bisa ikut tanding lomba begitulah? Ada. Latihannya mungkin tambahan seperti latihan-latihan start atau yang lain supaya tidak terlalu gagal lah di saat lomba. Nah, kan Echa bilang bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah masuk dalam untuk prestasi ya. Terakhir pemirsa, di bulan Maret ini kami mendapat informasi, kebetulan ada informasi yang didapat dari Facebook orang tua Echa bahwa di bulan Maret ini ada 2 prestasi yang berhasil diraih oleh Echa. Apa saja itu prestasinya? Bisa kasih tahu dong kepada kita? Yang pertama di Padang ini saya dapat 4 emas, 1 perak. Lalu yang kedua itu ada di Dharmasraya juga. Saya dapat 2 emas di gaya punggung. Apakah ada spesialisasi yang Echa, misalnya entah gaya punggung, entah gaya dada, kupu-kupu, spesialisasi yang Echa lebih suka begitulah? Gaya punggung sih. Kalau gaya yang lain bagaimana? Gaya yang lain kurang lah. Terus banyak juga lawannya gitu. Begitu. Kalau gaya punggung bagaimana? Saya sih banyak lawan juga, tapi masih bisa lah dikejar-kejar lawannya. Nah, ini ketika namanya latihan berenang jam 4 sampai jam berapa nggak tahu nih, 4 pagi ataupun 4 sore, berapa lama latihannya? Nah, bagaimana dengan sekolah? Bisa cerita dong, apakah kacau sekolahnya atau walaupun latihan tapi sekolah jalan terus gitu? Kalau pagi selesai latihan, programnya kadang kan banyak tuh Om. Jadi kadang terpaksa dikurangi sedikit oleh coach, atau kadang tetap langsung palingan sampai jam 6 atau setengah 7. Lalu langsung siap-siap di kolam renang, langsung ke sekolah. Pulang sekolah lagi ke kolam lagi, renang lagi, pulang ya belajar dikit lah, makan baru tidur. Begitu ya. Pemirsa, demikianlah informasi yang baru sampaikan oleh Echa, ritme atau irama kehidupan yang dialami oleh Echa, siswa kelas 7 SMP Maria. Paginya latihan berenang, lalu pergi ke sekolah, belajar, makan siang, lalu sore lagi latihan, lalu malamnya ada lagi, dan ada saatnya untuk istirahat lah begitu. Nah, memang berenang ini ada punya cita-cita tertentu, ada kaitannya dengan misalnya cita-cita mau jadi apalah gitu. Cita-cita Echa apa ya? Polwan. Nah, kayaknya ini ada hubungannya juga nih, mungkin membentuk postur badan yang lebih bagus ya. Nah, kenapa memilih itu? Dan mengapa, apakah lewat berenang ini bisa untuk mencapai cita-cita sebagai polwan itu? Kalau berenang ini pertama lebih mudah dipelajari, lebih sehat, terus juga lebih cepat berkembangnya menurut saya. Nah, kalau berenang ini berarti banyak kalori-kalori yang dimakan nih. Mungkin ada suplemen-suplemen, ada vitamin-vitaminnya ya begitu ya. Itu juga yang Echa konsumsi begitu ya. Iya. Nah, pemirsa, di depan ini ada sejumlah medali ya. Nanti kita akan disorot oleh kamera.
apa saja medali-medali yang ada di sini. Tetapi dari informasi yang ada di tangan saya ini adalah medali pertama ya. Ini adalah medali pertama yang diraih oleh Echa pada tahun 2018. Mungkin bisa dibacakan? Darmasraya 14 sampai dengan 16 September 2018. Di belakang itu apa lagi ya? Kejuaraan renang antar perkumpulan sesumbar tahun 2018. Nah, apakah sudah pernah berupaya untuk tampil di tingkat misalnya lebih luas lagi? Kalau ini kan Sumatera Barat, misalnya tingkat Sumatera begitulah, atau mungkin pernah tingkat nasional itu? Kalau tingkat nasional belum, tapi di tahun berikutnya. Tapi sudah sampai Sumatera. Kapan itu yang tingkat Sumatera itu ya? Tahun ini, tahun kemarin bagaimana? Tahun ini di Sumatera yang Darmasraya kemarin. Nanti kita akan lihat ini pemirsa, ada banyak ya kejuaraan renang di Payakumbuh Open. Ini 20 sampai 22 Desember 2022. Ini juga ada ya. Ini yang kemarin ini nih. Krabda 2 Sumatera Barat diadakan tanggal 17-18 Maret 2023. Nah, ini ada medali emas ya, sejumlah pencapaian ya. Wow. Dari semua pencapaian yang Echa lakukan ini ya, mudah-mudahan besoknya ada tambahan lagi pencapaian. Apa yang Echa rasakan nih dengan pencapaian prestasi ini? Sangat bahagia lah, karena sudah lelah untuk mencapainya, jadi udah pasti bahagia. Nah, Om mau tanya nih, sampai kapan ini mau berenang nih? Mungkin sampai udah nasional lah Om, baru lanjutin cita-cita. Atau kalau sudah jadi poluan nanti jadi poluan perenang lah begitu. Pemirsa, ada sejumlah pencapaian ya, piagam yang mungkin bisa dilihat di sini ya. Piagam-piagam bukti bahwa Echa pernah ikut dalam kompetisi-kompetisi ya. Kejuaraan renang Riau Aquatic. Oh, Riau ya. Junior Sprint 4 Championship 2022. Ini di Rumbai ya, 12 sampai 13 Maret 2022. Berarti ini setahun yang lalu lah ya. Mantap ya. Terakhir, nanti sebelum kita masuk pada sesi kedua, apa harapan Echa dari hobi ini, pencapaian prestasi ini? Apa mungkin ada harapan-harapannya nggak? Silakan. Lebih maju lagi dari sebelumnya sih Om. Gitu. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan masuk pada sesi yang kedua, di mana pada sesi kedua ini kita akan menghadirkan salah satu dari orang tua Echa, papanya. Pemirsa, kita masuk pada sesi kedua setelah jeda sesaat tadi. Dan di sini pada sisi lain dari pengambilan gambar, di samping kanan saya ini yang duduk di tengah adalah orang tua dari Echa. Narasumber yang kita wawancarai pada sesi pertama. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Kita berkenalan dulu lah. Bisa info siapa narasumber yang ada di tengah ini ya. Silakan. Oke. Kenalkan, nama saya Julius Patelan. Saya orang tua dari Rebecca Apriani Patelan. Nah, kita langsung aja ya Pak Julius ya. Bahwa Echa ini seperti pada sesi pertama tadi mengatakan bahwa sejak dari kecil sudah suka dengan dunia air, dunia berenang nih. Lalu pada saat kelas 3 SD sudah mulai masuk pada tahap untuk prestasi. Apakah ini memang begitu kemauan dari Pak Julius juga ini kepada si anaknya ini? Ada rencana seperti itu atau memang melihat dari bakat minat anak ini? Silakan. Awalnya dulunya kakaknya Wina yang saya berenangkan gitu kan ke privat sama seorang teman di Haimuruk. Dan Echa pada saat itu masih kecil, masih balita. Jadi sambil Echanya berenang, sambilnya Winanya berenang dilatih sama coachnya, Echa saya bawa tuh sambil megang-megang dia ke kolam. Nah, dari sana Echa udah nampak dengan air, dia sangat senang dengan air, bermain dengan air, malah nggak mau keluar dia dalam air. Nah, lalu karena nampak potensi Echa, saya mulai dasar sama saya dulu kan. Lalu saya masukkan ke klub lagi pada saat dia di kelas 1 lah, masuk klub formula gitu, formula. Di situ yang sana pelatihnya bilang, "Oh, Echa bagus, Pak.
seperti ikan lumba-lumba gitu, bagus katanya. Bagus, daya dadanya bagus, apanya bagus, ini bagus nih, anaknya berbakat katanya. Dari situlah awal mulanya sehingga si Eca lama kelamaan pindah ke prestasi, Pak. Nah, menarik ini bahwa tadi disebutkan dia punya kakak. Ya, pemirsa diketahui tadi bahwa Eca ini adalah anak kedua dari Pak Julius, punya satu kakak perempuan yang ternyata lebih dahulu menekuni dunia berenang ini. Kakaknya juga ikut dalam berenang pencapaian prestasi gitu. Kakaknya dulu sempat berenang, sampai sempat juga masuk prestasi. Cuma dianya nggak suka latihan fisik yang begitu berat, dia nggak mau. Dia maunya lomba, tapi kayak latihan fisik, kayak berenang pagi itu dia nggak mau. Akhirnya yang kakak yang pertama ini sampai kelas berapa akhirnya seperti enggak lagi gitu. Akhirnya Eca yang masuk gitu. Sampai SMP. Tapi dia udah bisa berenang. Oke, ketika kita berbicara tentang Eca ini, kelas 3 SD sudah mulai menorehkan prestasi pada tahun 2018 ya. Sekarang sudah tahun 2023, 5 tahun lamanya dan sejumlah prestasi sudah diraih oleh Eca ya. Nah, termasuk juga yang saya pegang ini pemirsa ya. Ini medali ini unik nih, ada tulisan huruf R. Ini sepertinya diadakan lombanya nih di daerah Provinsi Riau nih. Begitu ya kira-kira ya? Betul. Oke. Nah, bagaimana dukungan yang Pak Julius berikan nih kepada si Eca ini ya dengan dunia berenangnya ini? Kalau kami selaku orang tua, ayah dan bundanya sangat mendukung Eca. Siap mengantar, siap jemput Eca, siap menyiapkan apa yang diinginkan Eca, kayak vitaminnya, susunya, semuanya. Kita bantu semua sampai betul-betul Eca berprestasi. Nah, kita tahu bahwa untuk suatu pencapaian prestasi tentu istilahnya ada pengorbanan lah ya. Pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, pengorbanan uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga sepertinya dilakoni oleh Pak Julius dan istri nih. Nah, bagaimana ya support-support ketika misalnya ada kompetisi, ketika ada lomba begitu ya, seperti apa supportnya, terutama mau menjelang hari perlombaan, bahkan kadang kegiatan ini tidak hanya diadakan di Padang, tapi juga di luar Padang. Supportnya saya selalu mengingat Eca, tidur teratur Eca, jangan lupa makan, minum susunya, pudingnya jangan lupa diingatkan selalu. Nah, akhirnya ada sejumlah pencapaian prestasi yang berhasil ditorehkan oleh si Eca. Nih gimana nih perasaan dari Pak Julius sebagai papanya nih ya? Dan saya sangat senang sekali karena walaupun kita capek mengantar jemputnya pagi, melihat Eca yang kayak gini, saya lebih bersemangat lagi, lebih bahagia lagi. Apalagi kemarin dia memperoleh medali, sangat senang sekali. Jadi di harga capek kita tuh terobati semuanya, Pak. Nah, kita tahu bahwa bagaimanapun juga ada peran serta dari orang tua ketika anak berjuang, berlatih, kemudian akhirnya berhasil meraih pencapaian prestasi itu ya. Dan terbayar lunaslah sudah apa yang itu. Kita nggak tahu nih sampai kapan ini Eca ini akan main di dunia air ini, berenang ini. Nah, bagaimana nih? Kalau dalam prediksi dari Pak Julius nih sampai kapan nih? Kalau saya lihat sama dia punya cita-cita sampai nasional. Ya. Pemirsa, kita doakan semoga apa yang menjadi cita-cita dari Eca nanti bisa berkesempatan untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional lah ya, gitu ya. Itu terpenuhi. Mudah-mudahan nanti pada waktunya ada pencapaian prestasi yang bisa mengharumkan keluarga Pak Julius Fadlan, daerah sekolah daerahnya, Kota Padang, Sumatera Barat. Begitu kita. Bagian akhir dari percakapan kita ini mungkin ada semacam closing statement lah ya, ada pernyataan akhir, ada sesuatu mau disampaikan berkaitan dengan apa yang Eca jalani ini. Silakan. Dengan hasil ini untuk closingnya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan, izin kepada Eca bisa ikut bertanding. Kedua, kepada coach-nya Eca, Om Aditis, yang selalu setia melatih, membimbing, mengingat Eca sehingga Eca bisa beraih kayak gini. Dan dukungan semua keluarga, baik keluarga dari saya, keluarga dari istri yang selalu mendukung Eca.
Nah, karena hadir juga pada sesi kedua ini Echa, mungkin ada sesuatu mau disampaikan. Silakan Echa. Mungkin ada sesuatu mau disampaikan gitu ya. Silakan. Tadi kan Papa sudah bilang tadi. Mungkin lebih membanggakan lagi apa yang daripada yang dibilang papa. Gitu aja. Berharap bahwa suatu saat nanti bisa memberikan kebanggaan bagi keluarga, bagi sekolah, bagi daerah ini ya, lewat pencapaian prestasi. Pemirsa, demikian percakapan singkat kami. Saya Hardi dengan Echa, dengan Pak Julius ya dalam rubrik Sudut Meja ini. Semoga apa yang menjadi percakapan kita ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Mungkin bisa meniru, mencontoh dari apa yang telah dilakukannya selama ini. Atas perhatian Anda semua kami ucapkan terima kasih, teriring ucapan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau seandainya ada yang janggal dan salah. Sekian. Let it go, let my body go.